Hai guys, welcome back to Yukita Horror. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja, agar kalian tetap bisa setia nonton channel Yukita Watching. Untuk yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki. Klik tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian yang mau follow Yuki di Instagram, bisa banget. Silahkan follow Instagram di bawah ini, yukimon.dj. Sekali lagi Yuki mau thank you banget untuk kalian yang menyarankan atau membagikan cerita horor kalian di video yang ini. Kalau kalian belum nonton, kalian silahkan ditonton, super creepy banget. Aku suka banget karena orang-orang yang seperti ini nih bikin Yuki semangat buat ngonten. Dan malam kali ini kita akan membahas salah satu bisa dibilang makhluk atau tempat atau mutan yang sebenarnya itu ada atau enggak kita nggak tahu, tapi memang cerita ini tuh udah sangat terkenal di dunia. SCP Foundation. Apakah kalian pernah mendengarkan SCP Foundation tersebut? Ini bukan kayak semacam make up gitu ya, foundation bukan, tapi SCP Foundation ini adalah sebuah organisasi yang keberadaannya sekarang tuh masih benar-benar dipertanyakan apakah mereka itu beneran ada atau ya cuman keisengan belaka. Dan malam kali ini Yukita Horror akan membahas tentang makhluk-makhluk SCP yang sangat mengerikan di dunia. Jadi let's start. I scream, you scream, Yukita Horror. SCP adalah suatu organisasi yang bertugas untuk melakukan penanganan terhadap benda-benda atau makhluk-makhluk yang memiliki anomali tertentu dan dianggap dapat mengancam normalitas di dunia kita. Mereka konon dibiayai oleh negara-negara dunia dan organisasi ini tuh dirahasiakan. Nama SCP sendiri merupakan singkatan dari Secure, Contain, dan Protect, yang juga merupakan slogan utama dari organisasi ini. Secure, sesuai dengan artinya mengamankan. Maksudnya pihak SCP berhak untuk mengamankan setiap benda atau makhluk yang telah mereka simpan dari media-media tertentu yang dapat mengancam keberadaan mereka. Contain artinya mengandung atau lebih tepatnya menyimpan. Maksudnya pihak SCP berhak untuk menyimpan dan mengkarantina setiap benda atau makhluk tersebut sehingga mereka tidak akan mengancam kelangsungan hidup manusia dan juga dunia kita. Protect, sesuai artinya melindungi. Maksudnya pihak SCP berhak untuk melindungi setiap objek yang sudah dikarantina dari ancaman-ancaman tertentu termasuk manusia, sehingga manusia tidak dapat menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri. Setiap objek-objek di SCP selalu diberikan kelas berdasarkan pengaruh dan sikap mereka terhadap keberadaan manusia. Ada yang bersifat aman hingga yang paling berbahaya. Kelas-kelas yang dimaksud adalah yang akan kita jelaskan di video malam kali ini. Safe merupakan prosedur SCP atau objek karantina SCP yang aman dan tidak berbahaya. Kalaupun berpengaruh bagi manusia, biasanya pengaruhnya itu tidak berdampak signifikan dan bersifat sementara. Kebanyakan prosedur yang termasuk kategori safe adalah ya cuman sekedar benda-benda aja. Euclid merupakan prosedur SCP atau objek karantina SCP yang sudah dicampurkan dengan komponen mesin, zat-zat kimia berbahaya, dan bahan-bahan lainnya. SCP kelas Euclid adalah yang memiliki sifat berbahaya dan ada juga yang tidak berbahaya. Terkadang SCP kelas ini juga memiliki perilaku yang sulit ditebak dan kesadaran yang bersifat tidak terduga oleh manusia. Keter merupakan prosedur SCP atau objek karantina SCP yang memiliki bentuk aktivitas permusnahan pada manusia yang paling aktif. Mereka juga membenci manusia dan terkadang mencoba menghancurkan manusia dengan berbagai macam cara. Intinya, SCP kelas Keter adalah objek SCP yang paling berbahaya dan juga ganas. Mereka juga membutuhkan sistem karantina yang sangat kompleks melebihi SCP kelas Safe dan juga Euclid. Dan malam kali ini kita akan membahas tentang makhluk-makhluk SCP yang berbahaya di dunia. Langsung saja kita ke SCP yang pertama. SCP-173 atau mereka sering menyebutnya sebagai The Sculptor. SCP-173 ini adalah salah satu objek buatan berbentuk patung yang dibuat oleh pematung terkemuka di dunia. Yang bahan dari patung ini itu adalah organ dari manusia. Tapi tidak dijelaskan ya kalau patung ini tuh benar-benar dibuat dari satu organ manusia atau dari beberapa organ manusia.
Awalnya patung ini tuh hanya sebagai hadiah untuk SCP Foundation yang nggak tahu alasannya untuk apa. Jadi sang pengirim ini tuh mengirimkan patung tersebut ke SCP Foundation. Awalnya sih ketika diterima ya tidak ada yang berbahaya gitu, jadi aman-aman aja kayak nerima patung biasa. Tapi makin kesini SCP 173 ini makin menjadi-jadi kayak melakukan hal-hal yang aneh. Salah satunya adalah beberapa ahli peneliti mengaku mendengar sebuah suara dari dalam patung ini yang terdengar tidak masuk akal. Selain itu, hal aneh yang paling mencolok dari patung ini adalah patung ini mampu bergerak berpindah dengan sangat cepat dalam kejapan mata. Wow. Tragedi pertama yang disebabkan oleh patung ini adalah mematahkan 14 leher observator yang meneliti patung ini dalam satu kejapan mata saja. Bila disaksikan dalam video ulang, patung ini mampu bergerak dengan sangat cepat hingga kamera tidak mampu menangkap gerakannya. Setelah kejadian itu, personil kelas D mulai diaktifkan untuk memancing SCP-173 ke sebuah ruangan sempit yang terisolasi khusus. Dengan keamanan tingkat tinggi yang menggunakan sistem kedap suara untuk menghitung pergerakan patung ini sebagai objek Euclid. Dan sampai saat ini pun SCP-173 terkurung dalam ruangan khusus dengan keamanan yang sangat bertingkat tinggi. Terkadang suara dan endapan darah yang tiba-tiba muncul bukanlah sesuatu yang aneh dari SCP-173. Satu-satunya cara yang sampai hari ini berhasil dikumpulkan untuk berhadapan dengan patung ini adalah jangan pernah mengalihkan pandangan matamu terhadap objek yang satu ini, dan jangan sekali-kali dirimu terlihat mengedipkan mata. Dan untuk sekarang, patung ini mendapatkan pengawasan ketat dari organisasi SCP Foundation. Setiap 2 minggu sekali ruangannya akan dibersihkan dari endapan darah yang selalu muncul di lantai. Baru SCP yang pertama ini kita bahas, udah ngeri banget gak sih? Kalau menurut kalian gimana? Kalian tuliskan di kolom komentar. Next. SCP selanjutnya adalah SCP-031 atau mereka biasa menyebutnya What is Love. SCP-031 adalah organisme berbentuk amorphous dengan berat 75 kg, mampu bergerak dengan kecepatan 3 km per jam, dan biasanya akan meninggalkan jejak berminyak saat dia bergerak. Kulit yang ada di dalam makhluk ini itu sama persis dengan otot pada manusia, lengkap dengan jaringan epidermisnya. Keunikan lainnya yang dimiliki oleh SCP-031 adalah dia mampu menghasilkan intonasi nada suara berbahasa yang baik layaknya manusia normal. Meskipun tidak diketahui dari mana dia menghasilkan suara itu, mengingat makhluk ini terlihat seperti gumpalan urat dan juga otot. Jadi ya kayak gumpalan gitu doang. Setiap orang yang melihat makhluk ini akan mengalami masalah pada gangguan matanya. Dalam pandangannya, karena makhluk ini memiliki pengaruh yang menipu, sehingga setiap orang yang akan memandangnya akan terlihat seperti melihat seseorang yang spesial yang pernah dia kenal. Seperti kekasih atau cinta pertama yang sudah lama dirindukan. Tidak jarang setiap korbannya akan tertipu dan mulai mendekati makhluk ini untuk masa romantisme. Menurut catatan, makhluk ini mampu memvisualisasikan dirinya dengan korban, sehingga mempengaruhi bentuk tubuh, tinggi, serta jenis kelamin tergantung dengan korban yang memandangnya. Orang yang sudah terpikat dengan pengaruhnya maka akan mengira siapapun yang ada di depannya benar-benar cinta pertama yang sudah lama dirindukan. Tanpa berpikir lebih jauh karena ini bersifat memikat, seperti seseorang yang jatuh cinta untuk pertama kalinya. Visualisasi yang diciptakan oleh SCP-031 ini benar-benar sangat luar biasa, karena mampu menirukan mulai dari bentuk tubuh hingga intonasi suara, hingga yang lebih jauh adalah kebiasaan dari objek yang sedang dia tiru. Meskipun korban terpengaruh dengan kemampuan dari SCP-031, akan tetapi SCP-031 akan terus menolak bentuk hubungan yang lebih jauh seperti perkimpoian atau hubungan yang mengarah pada seksualitas. Hal ini dapat dari penuturan korban yang berujung pada kekerasan yang terjadi di sebuah hotel yang berlokasi tepat di depan gedung SCP Foundation. Tim pengawas dikirimkan untuk segera mengamankan lokasi dan menetralkan keadaan di situ. Meskipun pada awalnya tim pengawas juga terpengaruh dengan bagaimana SCP-031 menciptakan visualisasi yang sama, hingga salah satu tim pengawas meminta foto untuk bisa berciuman dengan SCP-031. Tim lain segera mengambil gambar dan itu membuat semua tim tersadar akan tindakan gila mereka dan segera menggelandang SCP-031 ke ruangan khusus. Makhluk ini tercatat sebagai SCP-031 yang kini tertahan di Site 77 Zona B yang sudah terjamin keamanan
keamanannya. Siapapun yang akan berkomunikasi dengan SCP-031 harus menggunakan prosedur alat komunikasi berupa intercom sesuai standar keamanan yang sudah ditentukan, dan juga ruangan tahanan harus dibersihkan setiap minggu dengan menggunakan kacamata thermal khusus untuk mengurangi efek visual yang mungkin akan dilakukan oleh SCP-031 ini. SCP selanjutnya adalah SCP-1471 atau mereka biasa menyebut Mal-O versi 100. Awalnya ini adalah perangkat aplikasi mobile dengan ukuran 9,6 MB yang bisa didapatkan secara gratis. Nama aplikasi ini adalah Mal-O versi 1.0.0. Sampai saat ini belum ada data yang berhasil memecahkan siapa dalang di balik pembuatan aplikasi ini. Menurut rumor yang beredar, aplikasi ini dibuat oleh hacker yang sangat ahli, bahkan untuk mencari jejak pertama domain sang pembuat. Dibutuhkan perangkat kelas atas milik pemerintah pusat, namun masih saja gagal karena domain memiliki akses tertutup yang menyebabkan data fail. Tidak diketahui asal-muasal bagaimana aplikasi ini sudah terdaftar di situs-situs online tanpa mencantumkan data distribusi dan bisa langsung di-download secara gampang. Ada satu peringatan yang tidak tertulis tentang aplikasi ini. Itu adalah sebuah pesan bug, di mana bila aplikasi ini sudah terinstal di perangkat mobile Anda, otomatis perangkat ini akan aktif dan bekerja secara terus-menerus tanpa bisa di-uninstall. Cara kerja aplikasi ini adalah setiap 3-6 jam secara otomatis aplikasi ini akan mengirim sebuah foto di mana Anda sedang berada, termasuk lokasi atau waktu Anda berada. Biasanya dalam rentan 1 jam setelah foto terpublish di ponsel Anda, foto akan terkirim dan bertindak sebagai default. Namun tahukah apa yang membedakan dan membuat aplikasi ini terlihat mengerikan? Foto yang terkirim di ponsel kalian ini adalah foto di mana sebelumnya kamu berada, yang berarti secara otomatis kamera dalam ponselmu akan bekerja secara otomatis memotret tempat yang kamu kunjungi atau kamu datangi sebelumnya. Namun ada versi lain, yaitu foto yang kamu dapatkan berasal dari mobile lain, yang artinya aplikasi ini bertindak sebagai penanda bahwa ada orang lain yang sengaja mengikutimu untuk mengambil dan memotret di mana kamu berada. Yang membedakannya di sini adalah foto tempat yang terkirim akan selalu memunculkan sesosok makhluk aneh seperti mutan dengan tengkorak kanin yang menyerupai anjing besar sedang menyeringai, seperti mengintai tempat Anda sebelumnya. Setelah 72 jam diaktifkan, kamu akan mendapatkan terus-menerus setiap 1 jam foto-foto baru tentang dirimu, dengan sosok mutan mengerikan ini yang selalu ada di sekelilingmu. Dan bila kamu terus-menerus mencoba bertahan dengan ini, akan semakin aktif teror-teror yang sering di sekelilingmu. Artinya, tujuan dari aplikasi ini adalah seolah dia memberitahu kepadamu bahwa di sekelilingmu ini selalu ada makhluk ini yang akan terus mengintai kamu. Cara menghentikan teror ini tuh cuma satu, yaitu pakailah cara lem biru. Atau kalian bisa melempar HP kalian terus kalian beli yang baru. Apakah kalian berminat? Jika kalian mau menginstal aplikasi tersebut, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. SCP selanjutnya adalah SCP-957 atau mereka biasa menyebut Baiting. Personil yang diperbolehkan mendekati dan mewawancarai SCP-957 sebagai prosedur pengawasan sekaligus perkembangan pola otaknya adalah unit Elite Kelas D yang sudah memiliki level karena SCP-957 yang tergambar sangat berbahaya untuk ukuran manusia. Untuk itu, entitas dari personil khusus dari SCP Foundation yang diberikan izin sebagai penanggung jawab dari rincian satuan khusus adalah personil kelas D level 4 atau level 3. Itu pun bisa diperlukan karena desakan. Namun yang terpenting, personil memiliki pengalaman di atas 4 tahun bekerja di SCP Foundation. Untuk mengalami bila mana SCP-957 memiliki agresivitas yang dianggap berlebihan, maka akan dikirimkan untuk menangani keagresifan adalah personil kelas D, di mana personil ini akan diberikan kepercayaan penuh untuk mengawasi tindakan apapun dari SCP-957 yang terkenal dengan segala tipu dayanya, terutama saat dia melakukan kontak bahwa dia dalam keadaan kebutaan. Personel kelas D akan tinggal di tempat yang cukup dekat dengan tahanan khusus
SCP-957 namun masih dalam zona aman. SCP-957 ini merupakan mutan atau manusia buatan yang sampai saat ini berada di dalam sebuah rumah yang dirahasiakan untuk menjaga agar subjek tidak mendekati manusia sebagai keamanannya. SCP-957 ini memiliki tinggi sekitar 2 meter dengan berat 75 kg dan tampaknya dari data yang didapat, objek tidak memiliki organ internal seperti yang diamati melalui lubang besar di badan ventralnya. Selain itu, SCP-957 ini tidak memiliki kesamaan seperti manusia, jadi dia tidak perlu makan dan juga tidak perlu tidur. Dari data yang dikumpulkan, SCP-957 ini mampu berinteraksi dengan manusia dengan bahasa yang layaknya, bahkan dia ini seorang bangsawan, jadi tata bahasanya tuh sempurna banget. Tapi dia lebih memilih untuk berinteraksi dengan manusia ini dengan bahasa dia sendiri yang kita orang-orang biasa tuh nggak ngerti dia ngomong apa. SCP-957 ini memiliki ketertarikan yang sama pada sebuah bangunan dengan satu orang penghuni, di mana apa yang dilakukan olehnya semacam hipnotis namun langsung menyentuh ke pusat memori dari korban. Korban akan mengalami kebutaan yang berkepanjangan, di mana dia tidak akan mampu mengingat atau melihat dalam kurun waktu sekitar 4 jam. Di sini SCP-957 akan melakukan andil seolah memasukkan memori baru, bahwa dia, SCP-957, membuat korban terhanyut dalam sistem kebutaan yang permanen dalam statistika otak. Selain itu, SCP-957 akan terus-menerus memantau korban, di mana pada fase ini, tim khusus dari SCP Foundation tidak akan bisa menembus pertahanan yang dibuat oleh SCP-957 yang bila diteliti semacam mengeluarkan zat asam yang sangat berbahaya. Bahkan, zat ini belum dikenal sama sekali. Dalam grafik rekaman, SCP-957 seperti berkomunikasi dengan korban, mengatakan sesuatu dengan bahasanya yang aneh, namun korban tampak mengerti. Perlahan, perubahan mulai terlihat di mana SCP-957 mulai mencabik-cabik tubuh korban, memisahkan bagian-bagian organ dalam, kemudian melumurinya dengan air liur dalam bentuk cairan berwarna hijau, dan diakhiri dengan SCP-957 yang tersenyum menatap kamera. Namun di sini korbannya ya cuma dibiarkan aja ya gengs, jadi nggak dimakan. SCP-957 memiliki tingkatan bahaya yang lebih tinggi karena ketika dia mengasumsikan dirinya dalam fase tumbuh, SCP-957 sampai saat ini menjadi salah satu kunci untuk mengetahui SCP lain yang kemungkinan terlibat. Dan sampai saat ini korbannya masih dirahasiakan oleh SCP Foundation. SCP selanjutnya adalah SCP-153 atau mereka biasa menyebut The Drain Worm. SCP-153 harus diisolasi di dalam wadah tahan asam berukuran tak kurang dari 10 x 10 x 5 meter, diisi separuh dengan material organik dan air dari saluran pembuangan, di Bioresearch Area 12. Level kandungan organik serta kekuatan struktur wadah harus dicek setiap 4 jam. Wadah ini tidak boleh disambungkan dengan sistem ledeng internal maupun eksternal dalam kondisi apapun. SCP-153 diduga masih banyak terdapat di alam bebas. Tiap laporan tentang adanya orang-orang yang hilang saat sedang mandi atau berada di kamar mandi harus segera ditindaklanjuti. Para agen harus melengkapi diri dengan sensor infrared atau sensor ultraviolet untuk mendeteksi kamuflase spesimen SCP-153. Jika mungkin, spesimen harus dibawa dalam keadaan hidup ke Bioresearch Area 12. SCP-153 ini diperkirakan sebagai sejenis nematoda atau cacing tambang yang dapat tumbuh mencapai panjang ya beratus-ratus meter dan juga memiliki diameter ya ratusan meter juga. SCP-153 hidup di dalam saluran parit dan pipa pembuangan air. Walaupun SCP-153 dapat hidup dengan mengonsumsi beragam material organik, mereka nampaknya paling gemar mengonsumsi jaringan tubuh hewan. SCP-153 mampu memproduksi zat dengan tingkat keasaman yang sangat tinggi dari mulut dan tubuh mereka. Mereka mampu berkamuflase di mana saja. SCP-153 telah mengembangkan sejenis teknik berburu di mana mereka akan berenang hingga ke mulut pancuran atau lubang pembuangan di dalam kamar mandi ataupun bak mandi, melelehkan penutup lubang dengan asam lalu menyamar menjadi corak lubang pembuangan. Ketika manusia masuk ke kamar mandi, mereka akan menyerang dengan asam, nyaris tidak menyisakan apa-apa. Jadi ketika udah diserang sama SCP-153 ini udah bener-bener hilang gitu.
jadi sisa abu ataupun sisa tulang belulang kita itu nggak ada, habis semua. Sebenarnya masih banyak lagi SCP-SCP lain yang belum kita bahas di video kali ini karena ini emang bener-bener panjang banget, skrip Yuki ini panjang banget. Jadi kalau kalian masih pengen untuk melanjutkan ini, kita bikin part 2, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Atau kalian juga masih penasaran dengan makhluk SCP yang lainnya yang belum kita bahas, kan juga bisa tambahkan di kolom komentar. Dan dari 5 SCP tadi, menurut kalian SCP mana yang paling berbahaya untuk manusia? Kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Yang jelas di sini Yuki tak pernah lupa untuk mengingatkan kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. Like jika kalian suka dengan videonya, jangan di-dislike jika kalian tidak suka dengan videonya. Cukup share ke teman-teman kalian agar kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Saya Yuki, pamit undur diri, see you next video.